Definisi bidan. Bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Definisi kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 tahun 1988. Sedang petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan dan bab. Kode etik profesi bidan terdiri dari 7 bab, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yang terdiri dari 6 butir. Yang kedua, kewajiban terhadap tugasnya terdiri dari 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdiri dari 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdiri dari 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdiri dari 2 butir. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa, dan tanah air terdiri dari 2 butir. Yang ketujuh ada penutup yang terdiri dari 1 butir. Ketujuh bab dapat dibedakan atas 7 bagian, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yang isinya yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Yang kedua ada kewajiban terhadap tugasnya, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi, dan atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Yang ketiga ada kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. Yang kedua, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. 1. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Kedua, setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 3. Setiap bidan senantiasa harus berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
Yang kedua, setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintahan nusa, bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Yang terakhir, yang ketujuh, itu penutup, berisi tentang kerangka terakhir kode etik bidan, yaitu penutup. Sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik merupakan pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan profesional. Yang kedua, ada belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide, gagasan pokok dalam konsep ini adalah bahwa pelajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Seseorang masih berlangsung di lembaga pendidikan formal, seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau, setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau continuing learning. Yang ketiga, ada karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Yang pertama, ada loyalitas staf dan kolega adalah memegang teguh komitmen terutama pada pasien. Yang kedua, ada beberapa unsur pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan berlandaskan sikap kemampuan profesional. Yang kedua, ditunjukkan untuk kepentingan yang menerima. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan dan keyakinan profesi. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Yang ketiga, kriteria perilaku profesional. Yang keempat, karakter yang harus dimiliki seorang bidan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, peduli. Dan yang terakhir itu tangguh. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan kode etik bidan, belajar sepanjang hayat, dan karakter bidan yang dapat meningkatkan